kejadian penyakit dan penderitaan ini terkait dengan kehidupan sel kita. Sehingga kehidupan sel kita akan terkait dengan mitokondria. Mitokondria sebagai penghasil redoks di dalam tubuh akan terkait dengan pertahanan sel tubuh, baik pertahan pada trauma biologi, materi kimia, materi polusi, dan lain sebagainya melalui reaktif oksidatif spesies, dan free radikal bebas yang terbentuk akibat dampak dari satu metabolisme kehidupan bisa dinetralkan oleh RS, di mana redoks itu adalah akan merupakan ROS dan RS-nya di dalam sel itu, sehingga dia juga akan membantu mempertahankan tubuh. Makanya sangat esensial ya untuk dibantu. Nanti ke depan mudah-mudahan orang yang nanti bisa darurat dalam kondisi darurat, kalau saja bisa minum atau masih bisa oleskan redoks supaya dari luar masuk ke dalam, minumkan redoks supaya selnya hidup kembali. Jadi kira-kira arahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan, karena kita yang mendampingi orang-orang di emergensi itu sangat stres sebetulnya. Para dokter itu, pelayan itu stres menghadapi itu. Gimana caranya ngidupin mereka gitu. Ya, oleh karena itu ini sangat menolong. Mudah-mudahan presentasi yang saya lakukan ini bisa membantu membuka jendela-jendela perhatian Bapak Ibu pada redoks Sinalin Nurul. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan sendiri dari cerita yang saya berikan. Ya. Ya, terima kasih semua. Nah, tahu baik, Pak Cok. Ya, baik, Pak. Baik, presentasinya sangat luar biasa, Pak Cok. Ini saya kasih 20 tahun Pak Cok ya, Dr. Cok Korda, bagus sekali, dan mungkin banyak memberikan pemahaman terbaru pada kita di dalam memahami apa itu redoks ya, dari seorang dokter internis ya, luar biasa ya. Oke, silakan Prof. Sumaryati, ada bisa dengar? Mungkin butuh komentarnya. Oh, jelas. Mudah-mudahan. Atau mungkin kalau nggak ada, oke, boleh silakan. Apakah ada peserta yang ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan presentasi mengenai teknologi redoks untuk kesehatan? Silakan. Saya boleh, Pak Sam. Ya. Oh, silakan, Bu Titin. Silakan, Bu. Orang lama boleh kan? Boleh. Silakan. Ini memang harus seperti yang Dokter Cokorda sampaikan. Ini harus kita bahas segala macam, sehingga kita memiliki satu pengetahuan yang sama mengenai redoks. Nah, itu tujuannya. Silakan, Bu. Ya, selamat siang, Dokter Cokorda. Ya, selamat siang, Bu. Bu Titin dari Batam, Dok. Iya, Pak Bu Titin. Ya, kebetulan internis nih ya. Saya punya pengalaman ya, Dok. Ya. Keturunan dari keluarga saya itu kebanyakan jantung. Tetapi jantungnya itu hanya satu yang penyumbatan. Selebihnya bengkak, klep bocor, dan ritme jantungnya yang tidak teratur. Nah, sejauh ini yang bisa saya bantu baru satu orang, adik saya. 10 tahun yang lalu sudah bypass, Dok. Ya. Kemudian kita ya biasalah, kata dokter kan itu jalan keluarnya. Kalau selesai bypass berarti selesai masalahnya gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak, Dok. Iya. Sampai saat ini mungkin udah jalan 12 tahun ya. Bertambah lagi dekom, pembengkakan. Kemudian tentunya itu nggak bisa dioperasi kan, Dok? Iya. Dengan obat sepanjang masa kan? Iya. Dokter bisa bayangkan bagaimana psikologi saya seorang apoteker, Dok. Nah, lalu kemudian dengan berjalannya waktu sampai puluhan tahun obat terus, tentunya penyakit-penyakit yang lain juga menyertai. Sudah kolesterol lagi, darah tinggi lagi, dan terakhir mungkin hampir kena juga ginjal gitu. Nah, alhamdulillah dengan redok ini mampu saya selesaikan. Allah yang menyelesaikan, Dok. Saya bantulah ya. Sampai kalau yang full dia bisa berjalan dan bisa bawa motor itu sampai 9 bulan lah. Tapi bulan-bulan pertama, bulan kedua itu ya tidak tergantung lagi dengan oksigen yang selama ini di sampingnya oksigen selalu gitu kan. Iya. Samping tempat tidur. Nah, apakah mungkin, Dok, kembali utuh jantungnya yang bengkak tadi? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Iya. Jadi kita berteori dulu ya, Bu. Karena saya belum baca testimoni tentang itu. Kita berteori dulu.
Ya, karena setiap saya dengar Dokter Cokorda menjelaskan tentang redox, itu selalu yang teringat oleh saya, yang berkesan oleh saya waktu kita ngomong triple call dengan Bu Yoti, dengan Pak Sam dulu, sebelum Dokter Cokorda join. Ya. Yang teringat oleh saya, yang terkesan banget, waktu tahun 98 dokter jantung yang mengatakan kepada dokter bahwa mitokondria di jantung itu yang lebih banyak sekali gitu. Nah itu yang terkesan saya. Sedangkan ini jantungnya benar yang terjadi pembengkakan, gitu dok. Iya, ya. Jadi gini Bu, dengan memperbaiki sel rasanya, ya kalau nanti sel itu bisa lebih baik, lebih sempurna sesuai umurnya tentu, ya maka apa yang tidak mungkin Bu, gitu kan? Karena itu jalan pintu untuk bisa membaik. Nah sekarang saya kembalikan dulu pada diagnosis gagal jantung. Karena gagal jantung itu kan disebabkan banyak. Gangguan klep, gangguan aliran koroner ke sel jantungnya, atau bahkan kardiomiopati, kelemahan jantung itu akibat dari kerusakan sel jantung. Dan itulah yang paling banyak. Kardiomiopati yang menyebabkan gagal jantung itu paling banyak, Bu. Cuman tidak diketahui dengan baik. Kenapa? Karena hanya diperbaiki fungsinya saja, selnya belum. Nah, ketika fungsinya nanti diatur dengan baik, dengan furosemid, dengan beta blocker, dengan vasodilator, dengan pengencer darah, dengan berbagai etiologi dari hipertensi dan malnutrisi dan lain-lain, dia tidak menambah kekuatan sel jantung. Nah, mungkin dengan menambahkan redox, secara teori ini, yang mana dia sudah bisa sama seperti redox yang ada di dalam, nanti secara bertahap, redox yang ada di dalam itu akan ditingkatkan, karena dia rutin minum. Nah, kalau redox di dalam ditingkatkan, signal yang bisa diberikan pada subseluler komponen, dan juga interseluler yang lainnya, pada sistem-sistem yang sudah diketahui berpengaruh itu, dia akan kembali mengalami keseimbangan kehidupan sesuai cetakan umurnya. Nah, jangan menyerah Bu, karena itu sudah dapat solusi. Ya, oleh karena itu minum terus. Ya, insya Allah. Bukan harapan lagi, tapi perilaku menuju ke sana. Gitu. Nah, apalagi ditambah dengan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, di mana Yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, jangan lupa itu. Jadi ini adalah alat bantu untuk membantu kita lebih menerima kasih sayang Yang Maha Esa. Jadi jangan dijadikan penyakit, kejadian, penderitaan sebagai masalah. Dia adalah sarana yang indah untuk kita menerima kasih sayang Tuhan yang kuasa, yang indah. Gitu. Jadi bersyukurlah Ibu, dicoba saja, jangan mundur. Ya karena saya memang agak distressing kan dengan jantung ini akibat dari pengalaman saya yang sudah berpuluh tahun mengelola instalasi farmasi di rumah sakit. Tentunya saya paham banget gitu, jantung semuanya dan apalagi berkenaan dengan keluarga saya. Gitu. Awalnya orang tua saya laki-laki awalnya padahal itu lambung tuh Kak yang pendarahan keluar dari mulut dan bawah, tetapi setelah diterapi mahnya kok ujung-ujungnya meninggalnya jantung gitu. jadi memang menjadi problema buat saya, tapi menjadi juga satu ketakjuban. Karena apa? Karena saya sudah bisa membantu penyelesaian dari jantung adik saya. Gitu Dok, makasih banyak penjelasannya Dok. Aduh. Terima kasih Bu atasnya. Jadi ini menambah pengetahuan saya juga. Enggak, jadi kalau pembengkakan itu kan biasanya dijelasin oleh dokter, kalau dia sudah adaptasi dengan pembengkakan yang sebegini, artinya dia sudah stabil. Tapi kalau dia kerja keras lagi, kerja berat lagi, tambah bengkak lagi, berarti dia anfal lagi. Nah, dalam bayangan saya, dalam anamnesa saya, berarti kalau dia dikasih redox, apakah dia mengecil lagi gitu Dok? Oh iya, redox itu salah satu tugasnya adalah memperbaiki format DNA. Pathway-nya kan ada, sudah ada 15 pathway. Iya. Oke. Itu jangan lupa, semua yang performan keluar nanti akan ada kaitan dengan itu. Gitu. Jadi kemungkinan bisa itu. Cuman perlu kesabaran. Ya seperti Pak Sam sering bilang, sabar. Sabar terus.
Ya. Iya. Oke dok, makasih banyak dok. Ya, terima kasih. Karena kalau anfal furosemid lagi, kalau anfal furosemid lagi gitu kan. Tambahin ridok supaya selnya kuat, sehingga kalau anfal pasti sebabnya yang lain. Ya, oke, silakan yang lain kalau ada. Cokorda. Ya, saya Pak Surya, Dr. Ya. Surya. Ya, saya salut pada Pak Dokter Cokorda. Kenapa Pak? Karena dokter spesialis lagi Pak. Pak, saya banyak pengalaman menghadapi teman-teman dokter ini. Dia punya apa-apa sudah tidak percaya Pak. Itu gimana caranya? Kok Pak Cokorda bisa percaya dan ikut dan bisa presentasi yang hebat tadi? Oh, wah. Gimana ilmunya itu? Ini pun saya sudah mengundang ini untuk Pak Cokorda presentasi hari ini. Tak ada yang datang Pak, tak ada yang hadir. Ada jawaban yang moga-moga bisa hadir, tapi tidak hadir. Jadi saya nggak ngerti itu bagaimana caranya gitu. Untuk supaya kalangan dokter inilah, gimana caranya Pak? Hah? Pakai apa? Gini Pak, kita mesti bisa terbang dulu Pak. Oh, gitu. Kalau kita bisa terbang nanti baru dia terkejut lihat. Oh, gitu. Kita mesti seperti Ibu Ida Dayak Pak. Iya. Nah, coba kita diskusikan itu Ibu Ida Dayak. Kita belum diskusikan itu Pak. Gimana Betul. itu bisa terjadi? Jadi apa yang tidak mungkin di dunia yang indah ini Pak? Oleh karena itu kita bukalah sedikit jendela kita. Gitu. Kalau cara saya belajarnya satu, saya belajar di perpustakaan Pak. Ada sastra yang menuntun itu pengalaman teman-teman masa lampau. Dan itu untuk kita pelajari. Sudah itu saya pelajari dari pengalaman pribadi saya menghadapi berbagai peristiwa dengan perspektif yang holistik. Saya lihat dari perspektif fisik, saya lihat dari perspektif jiwa kehidupan, saya lihat dari perspektif keabadian kita, dan kita lihat perspektif sikap kita, arah kehidupan kita, apabila kita bergaul dengan lingkungan kita. Jadi 5 aspek itu saya pelajari. Nah, sehingga melihat sesuatu kejadian, penyakit atau penderitaan, dengan 5 aspek itu, maka kita cari, dialah yang akan membantu saya untuk bisa mencapai tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Karena kita sangat tidak sempurna, Pak. Pasti ada orang lain yang bantu. Kalau dokter, pasien yang membantu. Kalau dosen, guru, mahasiswa yang membantu. Kalau pimpinan di masyarakat, masyarakatnya yang akan membantu. Jadi kita bersahabat, Pak. Jadi jangan kecewa kalau saya mengundang 100 orang, Pak, hari ini. Yang datang 10. Yang datang kan Dr. Surya Chandra. Kak Moni, Pak Sam, Pak Komen. Jangan khawatir, Pak. Jadi kita dilatih, bisa sabar, nak, Pak. Tetap tersenyum indah. Jangan tergoda oleh itu, Pak. Ujung gunung hanya sedikit yang bisa merasakannya, Pak. Kalau di dasar gunung masih banyak rame-rame bisa bersorak. Mari kita santai aja di Ridok. Jalan kita sudah benar. Jarang melihat dokter spesialis yang ceria seperti ini. Ya, mudah-mudahan lah kita di sini bisa ceria, gembira. Ayo sama-sama kita buka kantor kita di Indonesia. Amin. Ya. Ayo Bu Prof. Terima kasih sampai Juli. Ya, mudah-mudahan. Oke. Mantap. Ya, Pak Sam, ini dilanjutkan ada beberapa pertanyaan di chat. Saya akan bacakan ya, Dok. Oh ya, bisa. Iya, di handle aja kamu nih. Saya lagi jemput Agam. Oh, siap. Makanya ada suara mobil itu tadi. Ya, ini kemarin ada anggota dari Ibu Asti di Makassar. Ini kan beliau mengalami aorta sobek sama katup jantungnya itu bocor. Ya, biasanya ada kaku dan sebagainya itu kan. Nah, ini sebenarnya kan usianya 50 tahunan. Jadi memang kemarin dari Prof. Sumaryati lalu kawan-kawan juga termasuk saya sebenarnya sarankan untuk ya jalani saja operasinya, tapi Ridok minum gitu kan. Nah, namun memang akhirnya si kliennya Bu Asti ini menginginkan untuk fokus konsumsi Ridok. Nah, pertanyaannya menurut Dokter Cokorda, apakah dengan konsumsi Ridok kedepannya aorta sobek dan klep jantung bisa baik lagi? Nah, seperti itu pertanyaannya, Dok, kira-kira. Iya. Nah, jadi menarik ini. Inilah tantangan sebetulnya. Ini pertanyaan-pertanyaan paliatif namanya. Paliatif itu merawat orang-orang yang kalau dia balik kanan jatuh, kalau dia balik kiri mungkin bisa bertahan gitu.
Jadi ini kita nggak lihat, tadi kita sebagai dokter, sebagai ini pengamat atau sebagai pelayan lah, pelayannya mereka mungkin sebagai keluarga, sebagai apa, bagaimana kita memberikan bantuan untuk mereka. Nah, sekarang kita cerita tentang fisik dulu. Biasanya kita terangkan tentang fisik. Fisiknya aortanya sobek, kalau sudah sobek, namanya aorta, kemungkinan untuk tersumbat oleh trombus yang bisa membantu penyambungan dari aorta yang sobek itu sangat sulit. Jadi dalam keadaan emergensi dia pasti akan dioperasi dan bahkan operasinya pun sering terlambat. Karena operasi itu akan mengikat, memblok dulu sampai darahnya tidak keluar. Setelah ada kesempatan tidak keluar, maka ada kesempatan pembuluh darah itu nyambung. Nah, dia akan nyambung dengan baik pasti memerlukan redox. Karena kalau enggak, dia tidak bekerja secara alami. Cara berpikir kita seperti itu. Oleh karena itu kita jangan hentikan apa yang sudah dipikirkan oleh teman sejawat dokter. Biarkan dia bekerja itu, tapi jangan lupa kasih redoxnya. Karena redox akan memberikan kekuatan pada sel untuk mempercepat kerjanya dia yang sudah secara alami begitu. Kita tidak pernah tahu kan trombosit itu bisa begitu kena sentuh, dia langsung nempel di situ. Tapi kalau lukanya terlalu besar, bagaimana dia nempel, hancur lagi, lewat lagi. Maka itu bantuan operasi itu sangat penting. Tapi kan risiko sekarang. Kalau dia umurnya berapa, penyakit dasar yang lain ada enggak? Itu harus disimpulkan juga. Ada nggak kesempatan dia untuk bertahan hidup dengan kondisi yang sama seperti itu? Kalau ada kesempatan itu, pakai redox, pasti secepatnya dia akan nyambung. Karena sel itu akan tertolong oleh redox ini. Itu keyakinan saya loh ya Pak. Dan saya coba pada luka di badan saya, kalau begitu luka, oleskan, kok kembalinya cepat dan juga dia kembalinya mulus gitu. Jadi berbeda dengan hal-hal yang lain. Nah ini teman saya juga ada kakinya borok, nggak bisa sembuh-sembuh dan bahkan ada limfoma di sana. Ketika sudah dikasih kemoterapi itu hilang, tumbuhnya itu kan nggak bisa dibantu oleh kemoterapi. Tapi dengan redox dan Renew 28 akan membantu. Jadi dia repeat lagi, kembali mana ininya lagi. Saya kompres bahkan dengan redox cair itu. Gitu. Jadi ini bisa dimodifikasi dengan berbagai cara. Asal prinsip kerja redox itu kita pahami, kita yakini dulu bahwa dia menyelamatkan sel itu. Gitu. Nah kemudian biarkan dia bekerja, kasih kesempatan dia bekerja. Jadi itu untuk pembuluh darah. Dan satu lagi apa? Yang katupnya, selain aorta, katupnya kaku itu dokter. Nah, kalau katup kaku itu kan stenosis namanya. Stenosis itu sering disebabkan oleh gangguan infeksi virus, infeksi bakteri beta hemolyticus grup A itu. Nah, orang yang kena beta hemolyticus grup A itu sering sekali pada akhirnya dia akan kaku. Apakah dia bisa diperbaiki tidak? Kalau nanti redox ini akan bisa membantu yang lain, maka kejadian itu akan bisa dihilangkan. Tubuh tidak suka adanya kelainan di dalam tubuhnya sendiri. Itu prinsip. Karena saya baca sebuah buku suci ya yang mengatakan manusia lebih sering menyakiti alam. Alam senantiasa melindungi. Bagaimana alam melindungi? Dengan energi alam. Jadi energi alam itu ada oksigen, nutrisi, herbal, tumbuh-tumbuhan itu dan kemudian air. Nah, sekarang sini ada redox itu kan alam. Jadi sangat mungkin ada, cuman kita harus teliti. Nanti berapa orang yang mitral stenosis atau kaku yang nantinya bisa diperbaiki dan berapa lama bisa membaik. Nah itu nanti belakangan kita pelan-pelan. Kalau kasusnya banyak ya kita dapatkan dari testimoni, ya kita teliti aja. Karena itu tidak bisa diteliti dengan pemeriksaan patologi anatomi, di biopsi, tapi kita teliti dengan fungsi. Jadi harapan setelah kita tahu tentang redox ini menjadi terbuka. Nah, harapan ini supaya terrealisasi, kita harus coba dan kita harus syukuri. Makanya saya senang sekali keajaiban pagi. Kita diajak, ayo kita bersyukur. Saya senang dengan Pak Kak Moni juga. Ayo kita bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Apa artinya? Kita memperbaiki sel tubuh kita dulu. Sebelum memperbaiki sel tubuh orang lain. Jadi, sangat mungkin. Nah, inilah salah satu solusi dari bukan alternatif pengobatan, tetapi komplementari pengobatan. Jadi dia bisa dikombinasi. Kan tidak mengganggu dan bahkan melengkapi gitu. Oke, terima kasih Dokter Cokorda, luar biasa penjelasannya. Oke, jadi kata-kata yang baik, yang bagus itu Kak Moni. Iya. Tidak mencari pengobatan alternatif, tapi komplementari. Iya. Ya, waduh ini Prof ya, Prof Sumaryati. Terima kasih Prof. Ayo Prof yang tanggapin. Prof Sumaryati sudah hadir bersama kita? Sudah. Ya suaranya itu. Terima kasih Prof. Wah, Prof hadir juga nih, senang saya. Karena Prof Sumaryati meyakinkan saya. Iya. Tapi ini Mas, silakan Prof. Iya, sudah on mic-nya.
Ya, uh, saya menyimak dokter dokter Cokorda. Oh, semangat banget ya. Pertama-tama dulu kan kita bicara ya. Iya, Prof. Iya, semangat banget sekarang hebat. Hebat banget ini Pak Cokorda nih. Waduh, Prof, Kalau jangan bisa tampil sering-sering ya. Hebat Prof. banget. Kalau untuk ini untuk spiritual yang itu memang hebat, Pak. Memang bagus ini Iya. yang dibicarakan oleh Pak Cokorda ya. Iya. Iya. Oh, Iya. mudah-mudahan bisa dipakai, Prof. Iya, jadi memang penyakit itu dari luar dan dari dalam ini lebih ya. Apalagi kalau penderita kanker. Dia baru didiagnos cancer, dia tuh sudah wah stresnya luar biasa. Nanti dia sudah hampir putus asa ya. Jadi kita harus memberikan sama dia itu bagaimana energi agar biasa itu kita mendapatkan cancer. Karena sel kita itu ada yang disebut dengan tumor suppression, ada tumor induce. Setiap orang ada. Cuman kalau yang cancer itu tumor suppressionnya itu yang tidak bekerja, terjadi mutasi seperti itu. Jadi itu memang ada ya kalau kita cerita cancer ya seperti itu. Ya. Jadi memang penting sekali kita bersama-sama nih karena nggak cukup ya satu orang aja karena Pak Cokorda ini banyak spiritual, banyak spiritualnya untuk pengobatan spiritual itu kadang-kadang bisa sembuh ya. Bahkan saya lihat itu siapa ya yang pakai spiritual dia bisa langsing. Ada satu si Huges kalau nggak salah tuh dia suka spiritual dari beratnya 141 kilogram bisa sekarang di bawah 60, bayangin tuh gara-gara spiritual ya, nggak perlu minum obat-obat yang lain. Itu ya, itu saya lihat memang bagus. Kita harus ada kombinasi ya redok pasti itu sudah bagus dengan spiritual yang ada di dalam dan tadi dikatakan nggak boleh stres ya, kita hidup ini harus bersyukur, itu semuanya excellent ya Pak Cokorda. Iya betul. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mani. Ya, ini gambarnya gambar waktu muda ya Pak Cokorda? Baru aja ini Prof ini pasti. Ini gambar siapa nih yang ganteng ini? Ini saya enggak pakai semir loh Prof. Tetap masih hitam. Oke, ya baik. Ya, nanti kita itu deh rame-rame bagus sekali ya. Pak Cokorda ya. Oke, ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak. Kita ya sama-sama Prof. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Puji dan ini jawabannya singkat sih. Kalau untuk kanker sudah ada testimoni Pak, sudah jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Adines Wahyudi. Untuk orang yang empedunya sudah diangkat, bagaimana Dok? Monggo silakan Dr. Cokorda. Waduh, ya ini akhir-akhir ini kasus batu empedu dan infeksi empedu cukup banyak. Jadi karena dia sering sekali kumat kan, kambuh dia, maka sedikit-sedikit dibedah gitu. Jadi operasi, kebanyakan operasi. Nah, kalau boleh kita cerita mengenai redox kira-kira pada empedu bagaimana? Redox itu akan memperbaiki sel. Sel yang diperbaiki adalah signalnya. Signal yang akan berpengaruh pada sistem yang mengelola tubuh supaya sehat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan saran untuk orang yang sudah terkena batu empedu atau infeksi? Kalau dia infeksi, jangan dulu buru-buru diangkat. Berikan kesempatan, mungkin pertama kalau tahu kumannya antibiotika atau anti jamur atau pokoknya anti biologi yang tumbuh. Nah, yang kedua, jangan lupa isi redox. Redox itu sudah ada ROS yang membunuh infeksi itu sendiri. Dan fantastik, saya sudah ada satu kasus ya pasien saya mengalami hepatitis kronik dan karena kroniknya maka bilirubinnya sering sekali akan naik ketika mengalami infeksi ulangan pada hati. Karena ada bilirubin dan kemudian meningkatnya mendadak, sedangkan SGOT, SGPT tidak terlalu tinggi, maka didugalah batu. Ketika batu, dilaksanakan CT scan, tapi dapatnya lama, saya berilah redox. Setelah beri redox hanya seminggu, itu sudah hilang. Bahkan lebih bagus lagi sel hati sebelumnya, yang tadinya naik sedikit karena hepatitis B itu. Jadi dia sudah membaik. Nah sekarang dia tidak perlu lagi untuk CT scan. Untuk apa di CT scan? Kalau CT scan dapat batu dioperasi. Untuk apa dirusak tubuh ini? Jadi secara spiritual, sebaiknya tidak ganggu tubuh yang sudah diberikan cetakan itu. Jangan kita ganggu. Sedapat mungkin kita tidak ganggu dia. Bahkan saya pun disarankan untuk operasi bypass. Karena teman sejawat kardiologi mengatakan bahwa ini trivessel, tidak bisa dipasang ring. Dan ini sudah panjang, harus bypass. Waduh, saya begitu dengar bypass sudah terkejut, bukan dia bikin saya pingsan sebelum saya melihat hasilnya itu.
Karena saya tidak lihat hasil apa namanya koronerigrafinya. Nah, waktu dilakukan itu saya ditidurkan. Tahu-tahu bangun mendapat kata-kata itu, waduh terkejut bukan main. Nah, kemudian saya pelan-pelan mulai berpikir, saya tata kehidupan lagi. Ini kejadian tahun 2021. Ya, 21. Nah, kemudian saya harus operasi. Saya tidak mau, belum menunda lah, saya tunda dulu. Dan saya sadari bahwa ada kejadian sedikit, ada sering sekali terjadi. Ini testimoni saya ya, Bu. Jadi ada irama jantung yang terganggu. Jadi kalau saya mengalami kelelahan, irama jantung masih terganggu. Nah, itu saya pakai parameter. Jadi saya harus minum beta blocker yang rutin selama setahun. Ya, nah, setelah saya mendapatkan ini, redox ini, ya, kemudian saya perbaiki gaya hidup, kemudian cara makan, kemudian saya minum penurunan kolesterol, trigliserid yang tidak terlalu tinggi sebetulnya. Cuman saya juga ada beberapa pengobatan herbal, saya lakukan latihan spiritual juga, meditasi dan lain-lain, itu ada urutannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tadinya beta blocker yang sudah 2 kali 12,5, kalau tidak saya minum itu, dia pasti akan berdebar dan saya akan merasa sangat lemah. Ya, kemudian sekarang saya sesudah minum redox baru 1 botol, 2 botol, itu dia sudah menurun. Ya, saya sudah berani sekarang hanya menggunakan 6,25. Jadi sekali saja. Saya bahkan akan menyetop pelan-pelan tergantung perkembangan dari badan saya. Jadi ini saya rasakan sendiri. Dan dia tidak muncul lagi ekstrasistul yang ada di dalam badan. Nah, bukankah ini sesuatu perbaikan yang luar biasa dari teori dulu saya pelajari? Untuk apa saya buktikan lagi untuk hal-hal yang lain? Maka itu saya ajak teman saya, mungkin ada yang di sini suaminya kardiologis, itu di sini mungkin masuk dia di sini, tadi bilang saya hadir gitu. Saya ingin mengajak mereka untuk belajar memahami redox ini yang nanti akan sangat membantu sel tubuh kita. Gitu. Jadi ini pengamatan saya pada diri saya. Dan bahkan sekarang ejection fraction saya terakhir mungkin sudah 74. Yang awalnya hanya 44. Jadi waktu serangan itu saya hanya 44. Jadi itu setengahnya, hampir setengahnya itu. Jadi sangat berat sebetulnya kondisi itu. Tapi ya saya dengan latihan, gaya hidup, nutrisi, dan penggunakan ini, dan dulu saya pakai transfer factor, sekarang juga masih, ya, karena saya juga memahami transfer factor itu di natural killer cell, ya. Kemudian saya minum redox, dia bertambah bagus. Ya, ini salah satu. Nah, bukankah ini sesuatu yang baik ya untuk jantung kita? Jadi memang apalagi teorinya memang jantungnya bagus. Saya rasakan sendiri seperti itu. Nah, kembali apa pertanyaannya tadi? Ya, terima kasih dok. Ya itu tadi yang empedu tadi. Jadi prinsipnya, iya ya. Jadi memang banyak terjadi sekarang. Tapi bahkan secara spiritual tadi Dr. Cokorda sampaikan, beliau pun juga mengalami hal, artinya sudah disarankan sejawatnya untuk operasi. Namun dalam rangka tidak merusak apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, itu kita jaga sebisa mungkin tetap utuh apa yang sudah ada itu. Ya. Saya tekankan lagi karena mungkin hati-hati dengan pilihan itu. Apakah itu saat yang tepat untuk operasi? Karena setelah operasi, setelah kemo, setelah mengalami pengobatan yang berat-berat itu, post power sindromnya, post power akibat tindakan kita yang menakutkan itu juga harus ditangani. Saya saja mengembalikan kondisi waktu saya dibilang harus operasi, itu beberapa bulan saya baru berani yakin pada diri saya, enggak, saya belum memilih. Tidak gampang loh itu. Makanya jangan mudah sekali untuk memberikan saran kemo. Ini harus kemo. Tidak ada kata itu. Kata harus itu tidak ada. Karena apa? Saya yakini gini. Mungkin gini Prof. Yang saya yakini. Setiap yang ada itu adalah alat bantu kita untuk sadar menerima kasih sayang Tuhan itu. Nah ini kalau ini kita hilangkan. Jangan-jangan nanti kita malah tidak bisa nerima kasih sayang Tuhan itu. Padahal kasih sayang Tuhan itu ada abadi. Jadi jalannya itu, makanya ini yang saya sangat takuti. Benar-benar saya sangat takut untuk memberikan statement harus begini, harus begitu. Jadi kalau itu dilakukan, hati-hati. Kita sendiri sebagai pelayannya mungkin bisa kena akibat perbuatan kita. Maka itu dalam memutuskan itu kita harus berpikir 2 kali, 3 kali. Kalau saja ada solusi yang lain, mari kita pilih yang lebih elok. Ya, terima kasih Dr. Cokorda. Ini tadi saya dengar suara Bu Nurel Huda dari Malaysia. Ya, silakan Bu Nur. Oke, saya mau share melengkapi keterangan dokter. Orang yang pertama saya ajak masuk ke Asia setelah saya bergabung
yaitu teman baik saya, karena dia mengalami sakit itu empedu, yang sakitnya itu sudah sampai harus ambil morfin, nggak mempan lagi dengan painkiller. Jadi dia juga sudah 2 tahun menggunakan redox. Awalnya memang karena sudah penuh sekali, dokter suruh operasi. Tapi dia punya prinsip seperti Dokter Cokorda, buat apa dirusak yang tubuhnya, dia nggak mau dirusak begitu, jadi dia tahan. Tapi terakhir bulan lalu dia cek ke dokter bilang dia nggak perlu lagi operasi. Itu yang terjadi. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bu Nuril Huda, dan ini ada beberapa apresiasi dari kawan-kawan Dok tentang presentasinya. Ini luar biasa. Bu Nuril Huda dari Malaysia juga menyampaikan, menurut saya ini presentasi luar biasa karena Dr. Cokorda rendah hati dan kesadaran spiritual beliau tinggi. Nah, lalu ini juga ada dari Kak Asti dari Makassar, bahwa karena sudah minum redok kita jadi bisa moodnya bagus, ketawa-ketawa di sini bersama-sama ya. Oke, itu mungkin semua yang di chat sudah saya bacakan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi secara langsung. Sudah cukup. Oke, mungkin sebagai penutup, silakan Dok, ada yang mau disampaikan sebagai penutup bagi kawan-kawan saat ini sebelum kita tutup dan akhiri pertemuan kita pada siang sore hari ini. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak. Ya, Kak Moni sebentar. Bentar, ya. Silakan, Saya ingin mengapresiasi Dokter Cokorda ya, seorang dokter yang senior yang jujur. Itu yang saya apresiasi ya, senior yang jujur. Jadi mari kita semuanya second opinion kalau untuk kemo, untuk hal-hal lain, operasi dan lain-lain, kita harus minta pendapat yang lain-lain dulu baru kita lakukan. Itu aja, terima kasih Dokter Cokorda ya. Luar biasa, Prof. Dokter senior yang jujur. Nah, itu saya beri nama sekarang Dokter Cokorda. Terima kasih ya. Ini banyak yang diberi gelar oleh Prof nanti. Ada Bunda Kanduang, ada dokter senior yang jujur nanti. Ada lagi Prof, diberikan gelar lagi. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir Prof, Dok, sebelum kita tutup. Baik, Kak Moni, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sekali pada teman-teman di Asia Redox ini. Bisa menerima saya. Saya diterima sini dengan informasi dari Pak Sam, Samuel Halo, ya, itu dengan Prof ya, diskusi yang meyakinkan saya. Ya, itu pertama, terima kasih. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya ungkapkan ini. Ini adalah dari niat saya sendiri, sehingga tadi pagi saya harus diskusi dulu sama Pak Sam. Pak Sam, boleh enggak saya sampaikan seperti ini? Karena kan presentasi sebelumnya itu saya dengar semuanya menyampaikan tentang redox ini secara jujur. Secara jujur apa yang ada gitu. Terus boleh enggak saya modifikasi sedikit gitu, mau ngaitkan ini. Oh, boleh kata Pak Sam. Kalau gitu nanti dirubah yang Senin sampai Sabtu itu untuk ini khusus boleh ada pertanyaan. Biasanya kan belum, karena belum ada pertanyaan. Nah, kemudian setelah diberi beberapa apresiasi dan juga mungkin kritikan yang masih saya harus perlukan untuk bisa menyempurnakan ini, untuk bagaimana sejujurnya kita bisa menyampaikan apa adanya. Karena apa adanya itu akan dibantu oleh alam. Alam akan membantu menyempurnakannya. Karena tidak ada di alam ini yang buruk. Saya yakin itu. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Cuman sering sekali penempatannya yang tidak pas. Karena seperti puzzle itu ditempatkan tidak pas, jadi nggak harmonis dia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, di mana saya melihat redox ini adalah sesuatu hal yang istimewa dan sangat penting, tapi tidak terlihat dari sekian puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang ini sudah mulai ada dibuktikan dengan bagaimana Nobel Prize diberikan, bagaimana 7 paten didapatkan. Ya, kita sebagai pelanjut dari pengembangan redox ini, mari kita bersama-sama membangun satu tim yang elok, yang menjaga keharmonisan di antara kita semua, karena kebutuhan kita hanya sampai pada harmonis. Bukan kelebihan, bukan kekurangan, tapi kehidupan harmonis yang bahagia bersama selama-lamanya. Mungkin ini untuk presentasi saya yang pertama. Oke, terima kasih luar biasa. Ini penerimaannya. Ya, terima kasih luar biasa kawan-kawan. Hari ini kita mendapatkan tidak sekedar pengetahuan, tapi saya kalau buat saya ini sudah suatu pencerahan levelnya. Jadi memang disampaikan oleh Dr. Cokorda ini betul-betul membuka pikiran dan bahkan membuka batin kita tentang bagaimana kita memahami diri kita secara lebih mendalam. Oke, mungkin demikian kita akan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kehadirannya. Salam sehat semuanya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nanti ditunggu ya kawan-kawan. Ya, terima kasih. Terima kasih, ditunggu. Terima kasih Pak Cokorda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini yang bisa Pak Sam, jadi kita live masing-masing aja nanti. Terima kasih. Mohon izin live. Ya, terima kasih Dr. Cokorda.